Oh, jadi dia ini ahli ibadah ya. Dia nggak pernah melewatkan sholat. Dia selalu intinya sembahyang tahajud. Selama 20 tahun nggak pernah ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastin alamudin wahadin walali wasabi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Om Janim. Seperti biasa bersama Mas Saifi. Gimana Mas Saifi? Sehat? Sehat Om. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saya bersama Mas Saifi sudah berada di sebuah lokasi dan kita akan coba melakukan penelusuran di tempat ini. Dan saya memang merasakan seperti ada getaran yang luar biasa di sini Mas Saifi. Seperti ada aura kesedihan gitu ya pemirsa. Penyesalan yang luar biasa yang saya rasakan. Astagfirullahaladzim. Entah itu penyesalan apa, saya juga belum tahu apa yang dia lakukan. Dan mudah-mudahan saya bersama Mas Saifi bisa membantu dia ya. Kalau dia mungkin baik, kita bantu dia. Kalau dia nggak mau, intinya baik, jahat, terpaksa kita mungkin akan ya memberikan pengarahan agar dia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, tempat ini luar biasa saya rasakan. Memang ini sih seperti apa ya, perkebunan warga ya. Di sini banyak sekali pohon-pohon yang ditanam oleh warga. Lihat ya, ada pohon singkong juga di sini. Tapi saya merasakan auranya ini luar biasa tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Saya seperti mendengar suara menangis ya Mas Saifi ya. Astagfirullah, betul. Astagfirullah, menangis itu menyayat hati banget gitu pemirsa. Astagfirullah. Assalamualaikum. 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 Ya ahli roh, ya ahli jasad, ya ahli kodam. Siapa kamu? Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Tunjukkan wujud kamu. Kalau saya nggak tahu wujud kamu seperti apa, saya nggak bisa membantu. Apa yang terjadi sama kamu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, jangan lupa ya, perbanyak membaca sholawat ya dimanapun kita berada, karena dengan bacaan sholawat insya Allah agar kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Astagfirullah. Mas, kita langsung coba ke depan Mas. Saya seperti merasakan ada aura yang luar biasa di depan sana. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Wahai engkau yang sedang menangis, tunjukkan wujud kamu. Siapa sebenarnya kamu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya ahli roh. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Lihat Mas Saifi. Seperti ada bayangan putih di depan sana Mas Saifi. Tuh. Tuh lihat Mas Saifi. Deketin Mas Saifi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Ya hamba Allah, siapakah gerangan engkau? Kenapa engkau menangis?
Astagfirullah. Siapa? Abu bin Hasim. Astagfirullah, namanya Abu bin Hasim. Astagfirullah. Kenapa gerangan engkau menangis? Astagfirullah. Menyesal. Menyesal kenapa? Oh, jadi pemirsa, Abu bin Hasim ini dia sebenarnya ahli ibadah, ya pemirsa, tapi dia diazab yang luar biasa. Kenapa? Oh, jadi dia ini ahli ibadah ya. Dia nggak pernah melewatkan sholat. Dia selalu intinya sembahyang tahajud selama 20 tahun, nggak pernah ketinggalan. Nah terus kenapa kamu diajab seperti ini? Kamu menangis, penyesalan yang luar biasa yang saya rasakan. Gimana ceritanya? Oh, jadi pemirsa, pada suatu malam ketika Abu bin Hasim ini dia mau melakukan sholat tahajud ya. Dia pergi ke sumur buat mengambil wudhu dan dia melihat satu sosok yang lagi duduk di atas sumur tersebut. Siapa gerangan sosok itu? Oh, dan Abu Hasim ini dia bertanya sama sosok tersebut, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Dan sosok itu menjawab bahwa sosok itu ternyata malaikat, pemirsa. Oh, jadi malaikat itu membawa sebuah seperti kitab tebal gitu, buku tebal. Apa isi dalam buku tersebut? Oh, jadi Abu bin Hasim ini bertanya sama malaikat tersebut, apa gerangan yang kau bawa itu? Buku apa yang kau bawa? Kitab apa yang kau bawa? Dan malaikat itu menjawab bahwa buku yang dia pegang ini itu isinya jadi nama-nama yang sangat mencintai Allah, pemirsa. Astagfirullah, subhanallah. Terus, oh, dan Abu bin Hasim ini bertanya sama malaikat tersebut, apakah ada nama saya di dalamnya? Dan malaikat tersebut membuka buku tersebut, kitab tersebut, dan ternyata tidak ada nama Abu bin Hasim ini di dalam buku tersebut, dalam kitab tersebut. Dan serentak Abu bin Hasim ini dia menangis terseduh-seduh. Dia kan katanya ahli ibadah ya, sembahyang nggak pernah, intinya nggak pernah ketinggalan, sholat tahajud. Kenapa nama saya nggak ada di dalam buku tersebut? Ini dia yang bilang ke malaikat tersebut. Dan malaikat menjawab, memang katanya kamu ini ahli ibadah, setiap malam melakukan sholat tahajud. Orang lain tidur, dia kedinginan mengambil wudhu untuk melakukan sholat tahajud. Memang, tapi ketika si malaikat itu mau mencatat nama Abu bin Hasim ini, di sama Allah itu nggak boleh sama Allah itu, pemirsa. Dilarang sama Allah. Apa sebabnya? Astagfirullahaladzim. Karena ya, dia ini sholat ya tahajud, ini sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan, tapi sholat tersebut dia lakukan hanya untuk pamer, itu pemirsa, untuk membanggakan diri, dipamer-pamerkan ke mana-mana bahwa dia ini ahli ibadah. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi? Astagfirullah. Dan setiap ada orang yang kelaparan di dekat dia, di wilayahnya dia nggak mau ngasih makan, pemirsa. Ada orang susah, dia nggak mau nengok, orang sakit nggak mau nengok, dia nggak mau membantu gitu. Jadi dia ini cuman membanggakan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Makanya dia diajab, pemirsa. Walaupun mungkin ibadahnya luar biasa ya, pemirsa, ibadah luar biasa,
sholatnya nggak pernah ketinggalan, tahajudnya luar biasa setiap malam dilakukan. Tapi sayang, karena kesombongan dan sifat ingin dipuji, intinya seperti itu, semuanya hancur. Dia tetap diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dan dia merasa sia-sia pemirsa melakukan sholat. Astagfirullahaladzim. Karena dia tetap diazab dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Astagfirullah. Naudzubillahi min dzalik. Dan kamu menangis kenapa? Menyesal. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kita ya pemirsa ya. Kita beribadah itu ya harus seimbang ya, mencintai Allah dan juga mencintai yang dicintai Allah. Hablum minallah dan hablum minannasnya itu harus seimbang gitu pemirsa. Dia karena dia nggak seimbang gitu, karena dia sangat mencintai Allah, tapi sama makhluk yang ciptaan Allah yang dicintai Allah dia nggak menyayanginya, yang sangat membutuhkan gitu. Mungkin orang kelaparan, orang sakit, orang kesusahan, dia nggak pernah mau membantu, dia biarkan gitu saja. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Ini udah hajab kamu, saya nggak bisa menolong karena saya cuma orang biasa. Astagfirullahaladzim. Kamu disiksa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Ya mungkin saya bisa membacakan Al-Fatihah untuk kamu. Oh seperti itu. Apalagi pemirsa ya. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya dia sangat bangga sekali pemirsa didatangin malaikat ya. Tapi ternyata karena kelakuannya dia ini, dia tetap diajab walaupun ahli ibadah. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullah, itu yang dinamakan gak seimbang pemirsa, antara mencintai Allah dan juga mencintai hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Itu gak seimbang. Dia cuma mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melakukan sembahyang, sholat, tapi nggak mau membantu orang lain. Astagfirullah. Ya mungkin ini buat peringatan ya, buat kami dan juga buat semua orang, agar sholatnya itu, ibadahnya itu tidak intinya ingin membanggakan diri sendiri, tidak dipamerkan ke orang lain. Baik ya, silahkan kalau kamu mau pergi. Saya nggak terlalu banyak bisa membantu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya saya cuma bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar ajab kamu dikurangin. Iya, baik, silakan. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya luar biasa Mas Evi. Ibadahnya itu luar biasa. Nggak ada yang mengalahkan gitu ya menurut saya. Tapi sayang karena sikap sombong dan juga tidak intinya mau membantu orang lain yang lagi kesusahan, akhirnya dia tetap diajab Allah Subhanahu wa taala dengan ajab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Makanya pemirsa, jadi kita harus seimbangkan ya antara kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah untuk menolong orang lain yang membutuhkan gitu, yang selagi kelaparan kita kasih makan, yang lagi kesusahan kita bantu. Jadi agar seimbang antara mencintai Allah dan juga
yang lainnya, intinya yang hamba yang diciptakan Allah. Jadi harus seimbang gitu kita mencintainya. Jadi cuma nggak berat sebelah gitu pemirsa. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya dalam melakukan intinya ibadah, membantu orang yang lagi kesusahan, yang lagi kelaparan, atau yang mungkin lagi kena musibah ya Mas Evi ya. Kita harus membantu intinya, seperti kalau kita mampu ya Mas Evi ya, harus membantu. Jangan intinya kita cuman memegahkan kekayaan kita doang. Jadi mungkin sebagian harta kita kan, mungkin sebagiannya itu harta orang lain, harta fakir miskin, yang harus kita berikan kepada mereka untuk menolong mereka yang lagi kesusahan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Tapi kan sekarang banyak banget yang Mas Evi, orang-orang yang intinya mereka itu ibadah itu karena ingin dipuji ya. Misalnya seperti kita sedekah ke masjid, mentang-mentang dia yang paling banyak, intinya dia ingin terpuji, jadi ingin wah kelihatan sama orang lain. Allah lebih mencintai orang yang intinya orang miskin ya, yang masih bisa menyumbang itu, walaupun itu mungkin hanya 10.000, daripada orang kaya raya yang intinya ingin dipuji, dia memberikan sumbangan mungkin 100.000 ke atas ya, 1 juta ya, tapi niatnya itu cuma ingin dipuji sama orang lain. Jadi Allah itu sangat ya, intinya bukan memuji ya, gimana gitu ya, ya intinya nggak suka Allah yang orang seperti itu, yang selalu ingin dipuji. Lebih baik orang miskin walaupun cuma nyumbang sedikit, tapi dia dengan rasa ikhlas dalam hatinya memberikan sumbangan ya, buat masjid ataupun buat fakir miskin ya, ini buat anak yatim piatu. Jadi Allah itu lebih menyayangi mereka, orang-orang yang miskin tapi menyumbang dengan ikhlas, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak tergolong dengan orang-orang yang intinya bersedekah atau memberikan sumbangan tapi hanya karena ingin intinya dilihat sama orang itu wah ya, ingin dipuji. Itu Allah tidak menyukai. Oke pemirsa, mungkin pesan saya kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ambil hikmahnya ya, dan buang sisi buruknya, ambil sisi baiknya. Saya Om Janim bersama Mas Evi mohon pamit. Jika ada mungkin banyak sekali kesalahan yang mungkin saya lakukan, yang mungkin intinya menyakiti hati orang lain yang ya orang-orang yang seperti tadi Mas Evi, yang saya bilang orang kaya tapi sedekahnya nggak ikhlas gitu, cuma ingin wah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.